dengan saya Agus Rizal SAG MA, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 1 Sintuk Tebogadang, Kabupaten Padang Pariaman, merupakan pengurus MGMP, PAI, SMA, SMK Kabupaten Padang Pariaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah tentang Google Classroom. Pada pertemuan kita yang terdahulu, kita telah membahas tentang Google Drive atau Google Form. Untuk kali ini, kita akan mencoba membahas tentang Google Classroom. Google Classroom itu mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi kita. Yang pertama, menghemat waktu dalam penyajian materi, pemberian tugas, pemberian informasi. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan guru lain dalam materi yang kita ajarkan. Kemudian kita bisa berinteraksi langsung dengan siswa, bisa memberikan tugas langsung kepada siswa, bisa memberikan ujian langsung kepada siswa, dan juga bisa kita pergunakan dalam bentuk ujian akhir semester. Di mana Google Classroom ini kita bentuk beberapa lokal, setiap lokal kita punya, kemudian nanti wali kelas kita masukkan di masing-masing lokal. Nah, wali kelas tadilah nanti yang akan membantu siswanya siapa yang belum masuk di dalam grup classroom tersebut. Maka, informasi dari wakil kurikulum atau pihak sekolah hanya tinggal satu klik lokal mana yang akan diinformasikan, siswa mana yang tidak aktif lagi, itu bisa kita tengok nanti. Kita langsung kepada langkah-langkah. Pasti ya, langkah-langkah pertama itu pastikan itu pakai internet kita ada, kemudian jaringan ada, dan Gmail kita aktif. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada Gmail. Nih, langkah kita yang kemarin. Ini Gmail. Kita klik Gmail. Nah, Gmail. Setelah klik Gmail, maka kita klik di sini. Mana Gmail yang kita pakai? Klik. Ini saya memakai Gmail kesiswaan. Setelah Gmail kesiswaan keluar, maka di sini di titik 9 ini, titik 9, kita klik sama seperti yang kemarin. Kalau dulu kita di Google Form adalah Drive yang kita klik, dan sekarang kita bawa ke bawah. Kita cari yang namanya Google Classroom. Nah, ini dia. Kita klik Google Classroom. Nah, bagi kita yang belum memiliki lokal, karena kita guru yang baru atau siswa baru masuk, maka kelihatan yang seperti ini. Nah, kalau kita baru masuk, ingin membuat lokal, kita klik tanda tambah di sini. Nah, akan keluar dua kotak dialog. Yang pertama, gabung ke kelas. Yang kedua, buat kelas. Kalau gabung ke kelas berarti kita siswa. Kalau buat kelas berarti kita guru. Nah, sekarang kita posisikan diri kita adalah kita guru. Kita buat kelas. Keluar kotak dialog seperti ini, checklist. Lanjutkan. Tulis lokal 10 IPS 2 bagian 2 mata pelajaran PAI BP ruang 2, lalu kita buat.
dia sambil memproses. Nanti setelah dia proses di sini, maka di sini akan kelihatan lokal yang kita buat baru hanya 1. Tengok di sini. Nah, baru lokal kita 1. Untuk menambah lokal berikutnya, ini kita klik yang tanda rumah di atas, kelas. Klik kelas. Nah, ini kelihatan kelas kita hanya 1. Nah, bagaimana menambah lokal yang lain? Kita klik tanda tambah. Kemudian buat kelas. Centang lagi. Lanjut lagi. Kemudian 11 IPA 1. Ruang 1. Mata pelajaran PAI 1. Kita buat. Nah, sekarang kita sudah memiliki 2 lokal. Bagaimana menengok bahwa kita itu telah memiliki 2 lokal? Seperti yang tadi. Kita masuk ke sini, klik di sini. Kemudian di sini akan kelihatan kita memiliki 2 lokal. Nah, untuk menambah lokal berikutnya, nah, kita masuk, klik lagi, klik tanda tambah, buat kelas. Ini, lanjutkan. Nah, kita buat adalah 12. Kita ambil SMK, misalkan TKJ 2. Nah, bagian 2, mata pelajaran PAI, ruang 2. Nah, kita buat. Nah, sekarang kita sudah berapa lokal? Kita tengok di sini. Sudah 3 lokal. Nah, bagaimana kalau sekiranya kita salah buat? Seharusnya TKJ IPS 2 kita tidak ngajar misalkan. Kita harus membuang IPS 2. Bagaimana caranya? Caranya adalah klik di sini. Nah, di sini. Kemudian lihat kelas kita, mana TKJ. Nih, yang kita buang adalah IPS 2. Nah, ini. IPS 2 ini itu sebentar. Kita klik di sini. Daftar kelas, ini sini. Di daftar kelas tadi, kita akan membuang IPS 2, kita tidak mengajar. Maka caranya adalah setelah dalam berbentuk seperti ini, nih, kita klik tanda 3 di sini, lalu kita arsipkan. Nah, itu kan timbul pertanyaan, itu kan diarsipkan, bukan dibuang. Maksud kita adalah membuang. Iya, sabar. Untuk membuangnya, setelah kita arsipkan, kita lagi kembali ke sini. Ke awal tadi, kelas. Nah, ini, kita klik di sini. Tengok di bawah, kelas diarsipkan. Kita klik kelas diarsipkan. Lalu, ini IPS 2 tadi. Baru kita klik yang tanda titik 3. Lalu kita hapus. Kita hapus. Maka, kelas IPS 2 tidak ada lagi di dalam kelas kita. Nah, nih. Bapak dan Ibu bisa tengok. Tidak ada lagi. Walaupun diarsipkan, dia tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah kita buang. Jadi langkah untuk membuang lokal, karena itu kelebihan, itu yang pertama sekali kita arsipkan. Setelah kita arsipkan, baru kita hapus. Nah, Bapak dan Ibu-Ibu, nah, bagaimana kalau sekiranya lokal kita itu banyak? Ya, silakan. Ikuti langkah yang tadi. Ikuti tambah dan selanjutnya. Sampai berapa lokal yang kita butuhkan. Sama juga dengan kita ujian. Berapa lokal yang kita butuhkan dalam ujian? Silakan ditambah sebanyak itu. Nanti soal informasinya bisa sama. Nah, saya tengok contoh. Saya sudah membuat di sini lokal saya. Saya telah memiliki beberapa lokal di sini. Contoh kita buka adalah di kelas khusus. Nah, kelas khusus.
Ini kelas khusus Baraja. Di sini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk memberikan informasi kepada siswa kita, itu kita klik di forum. Nah, ini forum. Kita klik di forum. Kemudian kita tulis di sini, bagikan sesuatu dengan kelas. Nah, kita klik di sini. Apa yang kita akan bagikan dengan kelas? Nah, kita sampaikan. Pada seluruh siswa agar menghubungi wali kelas masing-masing untuk info kapan mulai sekolah. Nah, lalu kita posting. Nah, kita posting. Kita tengok di sini. Di sini ada. Hanya kita memberikan informasi untuk lokal kelas Baraja khusus. Lalu, apakah ada pada lokal yang lain? Coba kita tengok informasinya. Ternyata tidak ada. Apa sebabnya? Nah, informasinya itu tidak valid atau kurang jelas. Nah, sekarang kita perjelas lagi. Kita buka forum, kemudian bagikan informasi. Nah, informasinya sama dengan yang tadi. Nah, kalau memang sama, nah, Bapak dan Ibu, apa informasi tadi? Silakan hubungi wali kelas masing-masing, tanyakan kapan kita mulai masuk sekolah. Nah, ini informasinya. Jangan kita terburu langsung memposting, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jangan langsung, atau siswa. Kalau kita ingin menanyakan sesuatu kepada guru, buat di forum di sini, kemudian tanyakan, itu boleh langsung diposting. Karena kita selaku siswa, yang di situ hanya ada kita. Nah, kalau sekiranya ini semua siswa akan di checklist. Apa informasi ini untuk seluruh siswa? Kalau untuk siswa, berarti iya. Berarti kita checklist. Nah, informasi berikutnya ini, berapa lokal informasi ini kita berikan? Kita hanya membuat di kelas TKJ. Di sekarang kita klik khusus, RPL, perotelan. Nah, kita tinggalkan 11 perotelan 1 kita tinggalkan. Lalu, baru kita posting. Nah, di sini akan kelihatan informasi ini hanya untuk 6 kelas. Baru kita posting. Nah, kalau sudah terchecklist 6 lokal di sini, seluruh siswa, maka sekarang coba kita tengok di sini. Di kelas khusus. Informasi tadi tanyakan kepada kapan mulai sekolah. Nah, ini informasinya. Silakan hubungi wali kelas masing-masing, tanyakan kapan kita mulai masuk sekolah. Nah, lalu di lokal lain kita tengok, misalkan kita tengok di perhotelan. Nah, itu akan kelihatan juga di situ. Silakan, informasi, silakan hubungi wali kelas masing-masing, tanyakan kapan kita mulai masuk sekolah. Nah, berarti informasi, apakah itu siswa, apa itu guru, kalau untuk informasi itu dibuat di dalam forum. Nah, bagaimana dengan tugas dan segala macam? Untuk tugas dan segala macam, itu kita buatnya adalah di tugas.
buat tugas. Nah, di sini tugas kita buat. Nah, kita buat, klik tanda tambah, kita pilih apakah tugas atau ujian, kita klik tugas. Nah, tugasnya adalah tentang fikih. Dalam kurung penyelenggaraan jenazah. Topiknya, informasinya, silahkan baca panduan penyelenggaraan jenazah berikut ini. Nah, kita cari filenya. Di mana filenya? Kita cari. Kita taruh di mana filenya? Itu tentang fikih jenazah, penyelenggaraan jenazah. Ini kita open. Setelah kita kemudian lalu kita upload. Nah, kalau materi sudah kita upload di sini, dia akan jalan. Itu yang kita bisa menengok siswa atau sambil menunggu materi kita diupload di sini. Informasi yang berikutnya mungkin saya sampaikan bahwa tugas, ujian dan segala macam itu kita buat di dalam yang seperti yang tadi. Nah, sekarang sudah terbuat. Ini penyelenggaraan jenazah, materinya sudah ada PowerPoint. Nah, kemudian di sini sama yang seperti yang tadi. Ini siswanya seluruh siswa atau bagaimana? Kita anggap ini adalah seluruh siswa. Kelasnya kelas mana saja? Nah, di sini belum saya centang. Saya hanya membuat di kelas 11 peraturan 3. Ini materi ini adalah untuk siswa seluruhnya. Kita klik seluruhnya, tandai seluruhnya. Setelah itu ada 7 lokal. Ini tugas ini kalau dia serahkan nanti kita beri nilai berapa? Nilai maksimal adalah 100. Kapan waktu terakhir? Batas waktunya kita buatkan di sini. Batas waktunya. Kapan? Misalkan tanggal 2 sekarang. Tanggal 2. Nah, batas waktunya jam berapa? Jam 22. Berarti jam 22 di sini. Batas waktunya. Kemudian topiknya apa? Topiknya adalah kita cari atau kita buat, tidak ada topik, buat topik. Buat adalah materi fikih. Materi fikih. Nah, ini materi fikih. Ini untuk rubrik. Nah, baru kita tugaskan. Setelah ini, pastikan ini seluruhnya lokal, pastikan, siswa pastikan, batas waktu pastikan, topik pastikan, kemudian baru kita tugaskan. Nah, setelah kita tugaskan, kita akan mencoba menengok apakah memang sampai informasi tugas ini kepada seluruh lokal. Ini yang 7 lokal tadi. Kita tengok di sini. Ini materi fikih. Di sini sudah kelihatan materi fikih, tugas kelas. Maka siswa setelah dia klik tugas, dia akan tengok di sini informasinya. Di sini, klik di sini. Nah, ini ada tugas diserahkan. Batas waktunya adalah besok
jam 24.00. Nah, ini tugas. Nah, kalau siap, bagian siap itu nanti tekan serahkan. Klik serahkan dan segala macam. Nah, ini untuk memberikan tugas. Kalau untuk memberikan ujian bagaimana? Nih, buat ini klik tugas kelas, ini klik, kemudian klik materi kuis, ini kuis barangkali. Nah, ini kuis, ada di kuis di sini, kita masukkan di kuis, masukkan itu apakah memakai link kita di Quizizz, ya silakan, atau segala macam. Nah, sekarang kita akan masukkan judul tugas, judulnya adalah ujian. Ujian. Kerjakan. Kerjakan soal dalam link ini. Nah, mana dia? Nah, ini. Kita ambil link. Di mana link tadi? Kita tadi sudah ambil link di sini. Bapak dan Ibu, link kita tadi ada di sini. Misalkan di sini, perpendek, ini saya akan salin aja nih sini. Nah, kemudian setelah disalin, saya copy di sini langsung. Nah, ini kemudian tambahkan. Maka sudah ada di sini linknya, sudah terkirim. Untuk siapa? Nah, ini lagi. Setelah link ini dikirim, siswa, apakah semua siswa? Nah, pastikan lagi. Lokal mana saja yang kita kirim ke link? Nah, ini kalau untuk ujian ini yang perlu diperhatikan. Lokal mana saja yang kita kirim link? Nah, checklist di sini. Nah, kemudian baru kita tugaskan. Ada batas waktu kita berikan? Kalau ada batas waktu, kita berikan isi. Batas waktunya adalah hari ini. Sekarang jam 17.00. Jam 5 sore. Batas waktunya. Batas waktunya adalah tanggal 1 Juni jam 5 sore. Nah, ini. Tenggatnya adalah, nah, topiknya apa? Buat topik. Itu adalah ujian. Uji coba. Nah, setelah ini lengkap data ini kita isi, baru kita tugaskan. Nah, baru kita tugaskan. Nah, ini soal ujian ini akan terkirim kepada 6 kelas. 6 kelas. Kalau dalam bentuk ujian semester, itu berapa lokal seluruhnya. Kalau di kelas 10, seluruh kelas 10, lokal apa saja yang akan ujian, itu bisa. Nah, sekarang kita tengok di tugas. Tadi topiknya adalah kita buat adalah uji coba. Nah, ini dia. Uji coba ujian. Kita klik. Nah, ini. Ini Quizizz, ini yang pemulir. Batas waktunya kapan? Yang tadi, jam 5. Kita klik. Nah, ini. Asal sekolah kita buat aja asal. Nah, nama asal. Passwordnya, kita tengok passwordnya. Nah, saya lupa lagi. Ini passwordnya. Nah, ini password. Kita masukkan password. Kelas. Nah, kita lanjut. Maka, siswa langsung masuk kepada
soal. Kita isi asalan aja. Nah, asalan. Yang penting sampai ke bawah. Nah, kemudian siswa setelah terakhir, dia akan tekan kirim. Tekan kirim, maka di sini siswa akan kelihatan. Siswa yang mengerjakan tadi akan kelihatan. Yang telah mengerjakan di sini dinilai. Nah, ini. Ada 2 tadi tugas yang kita berikan. Yang pertama, materi. Ini, materi besok. Ujian hari ini, terakhir. Nah, kenapa belum ada nilai dan segala macam? Karena batas waktunya tadi kita buatkan adalah jam 5 sore. Berarti nilai itu akan tampil nanti setelah lewat dari jam 5 sore. Begitu selanjutnya. Nah, apakah materi ini sama dengan di lokalnya lain yang kita buat tadi? Coba kita tengok. Nih, lokalnya lain. Tugas, kelas. Ini uji coba. Ada uji coba. Ada soal. Kita tengok nilai. Nih, ada sama. Nah, hari ini sama. Kenapa? Materi informasinya sama. Oleh karena itu, keuntungan dari Google Classroom ini adalah memperpendek informasi, waktu, dan efektif dan segala macam untuk dalam pembelajaran daring seperti saat sekarang ini. Apakah bisa dibuka di siswa kita yang tidak punya HP? Bisa. Yang penting dia punya email. Kalau dia punya email, bisa. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, itu sudah masuk dalam penilaian. Menengok anggota di sini. Berapa orang anggota kita yang aktif di sini? Nah, ini untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terutama yang di dalam lokal atau di satu sekolah, kita akan mempunyai beberapa orang guru. Nah, apakah kita mau untuk bekerja sama di dalam satu sekolah? Nah, kalau itu mau dan kita mengajar satu tingkat, maka kita boleh menambahkan guru di sini. Nah, tambahkan guru. Ketikkan email guru yang akan kita gabungkan. Lalu, undang dia. Nah, kalau setelah diundang, maka dia nanti guru itu kita akan 2 guru sini dengan yang kita undang. Berarti, kalau kita mengajar kelas 3, ada 2 orang guru yang mengajar di situ untuk materinya agar sama materi kita dengan materi guru yang lain, itu usahakan memakai Google Classroom. Itu gabungkan guru yang mengajar tadi. Berarti sinkron antara guru A dengan guru B, materinya sama, ujiannya sama, dan segala macam, sama informasinya. Memang gurunya saja yang berbeda. Nah, kadang-kadang kan kita menengok, guru A mengajarkan lain, guru B mengajarkan lain, tahu-tahu yang keluar di soal nanti adalah yang C. Nah, kalau dengan Classroom ini, itulah keuntungannya. Kita bisa menggabungkan dan menyatukan serta mengkolaborasikan beberapa orang guru, walaupun guru itu bukan satu sekolah dengan kita. Kalau sekiranya dia itu bisa kita ajak untuk bertukar pikiran dan segala macam, kita gabung dan kita undang dia. Itu. Untuk nilai, di sini, ini bisa di-print, bisa ditengok dan segala macam. Nah, sekarang kita cobakan ini. Ini ditugaskan. Tengok lokal lain, misalkan RPL 1. Di sini ada nilai. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita kan pernah memberikan nilai, soal atau tugas itu dalam bentuk esai. Dan siswa belum dapat nilai esainya. Atau belum kita berikan nilai di pekerjaannya. Nah, contoh di sini. Di sini dikirim ulang,
tidak ada nilai. Nah, contoh di sini Ayu, dia tidak ada mengirim. Yang belum diperiksa, mana tanda-tandanya belum diperiksa? Tidak ada. Tidak ada tugas. Kita tengok lokal yang lain. Nah, kita tengok di sini. Adakah siswa yang belum kita beri nilai? Mahmudin. Kita tengok di sini. Oh, tidak ada. Tidak ada. Intinya gini Bapak dan Ibu-Ibu. Ini kalau sekiranya siswa ini Mahmudin mau tugasnya ini quizzes, mau kita berikan nilai. Nah, ini ada kita klik di sini. Nah, ini misalkan Mahmudin, kita klik 2 kali di sini, maka dia sudah aktif, maka langsung aja kita berikan nilai. Ketik nilai 30. Nah, kemudian kita kembalikan. Nah, kembalikan. Oke, kembalikan. Nah, dengan sendirinya Mahmudin di sini sudah mendapatkan nilai 30. Jadi itulah intinya bahwa kita bisa memberikan nilai soal esai kepada siswa di sini. Setelah kita tengok hasil kerjanya, langsung bisa kita berikan nilai. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, untuk yang berikutnya barangkali informasi sementara dari saya mungkin tentang Google Classroom. Itu untuk lebih jelasnya mungkin nanti bila ada waktu kita akan coba lagi. Yang jelas intinya di dalam Google Classroom ini kita bisa mengundang guru, bisa mengundang siswa, dan bisa mengundang beberapa orang guru dalam memberikan materi. Nah, tadi saya kelupaan. Nah, bagaimana untuk menginformasikan tentang kelas kita ini kepada siswa? Nah, ini saya lupa tadi. Ini ada kode kelas. Nah, ini kalau dia sendiri, yang kode lokal kita ambil. Nah, ini kode lokal, nih tulisannya adalah kode kelas. Nah, kode kelas inilah yang kita kirimkan kepada siswa kita. Dia untuk bergabung di dalam kelas tadi. Dengan cara bergabungnya tadi adalah lewat di kelas di sini. Kemudian tanda tambah, kemudian gabung di kelas. Nah, gabung di kelas di sini, dia akan memasukkan kode kelas yang tadi. Nah, kalau dia sudah masukkan kodenya, maka dia, saya contohkan, ini 4 VRH U53. Nah, kita gabungkan misalkan. Nah, berarti dia gabung. Setelah ini karena lokalnya tidak ada, maka dia tidak jadi. Jadi itulah langkah-langkahnya. Demikian sebagai informasi singkat tentang Google Classroom dari saya, Agus Rizal, SAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.